Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang kami muliakan, dosen pengampuh pada mata kuliah Antropologi Hukum Keluarga Islam, dan yang kami hormati, yang kami muliakan, teman-teman mahasiswa pasca sarjana Yayan Parepare, program studi Hukum Keluarga Islam. Baik, dalam hal ini kami atas nama Miftahul Irsyad Aras, mahasiswa pasca sarjana Yayan Parepare, akan mempresentasikan makalah kami yang dimana merupakan tugas dari mata kuliah Antropologi Hukum Keluarga Islam, yang dalam hal ini akan kami bahas terkait kedudukan anak dalam perspektif adat dan Islam. Baik, dari apa yang akan kami bahas, kami mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan anak dipahami dalam perspektif Islam dan adat. Kemudian yang kedua, apa persamaan dan perbedaan pandangan Islam dan adat mengenai kedudukan anak. Kemudian yang ketiga, bagaimana integrasi antara nilai Islam dan kearifan lokal dapat diwujudkan dalam pemahaman kedudukan anak di Indonesia. Masuk ke pembahasan kami terkait dengan poin yang pertama tadi, yaitu kedudukan anak dalam perspektif Islam dan adat. Nah, dalam perspektif Islam, anak memiliki kedudukan yang sangat mulia dan strategis dalam struktur keluarga maupun masyarakat. Kehadirannya tidak hanya dipandang sebagai anugerah yang membawa kebahagiaan bagi orang tua dan keluarganya, akan tetapi juga sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Nah, terkait dengan kedudukan anak dalam Islam, tercermin dari hak-hak yang secara jelas diberikan atau telah ditentukan oleh syariat. Nah, anak memiliki hak atas kehidupan dan perlindungan sejak dalam kandungan. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik, kasih sayang emosional, serta pendidikan yang layak. Nah, terkait pendidikan, ini menjadi hak paling penting karena menentukan masa depan agama dan akhlak anak. Nah, para ulama menekankan bahwa kelalaian orang tua dalam mendidik anaknya termasuk bentuk kezaliman yang dapat menjerumuskan anak pada keburukan. Nah, terkait hak nasab juga menjadi bagian fundamental dalam kedudukan anak menurut Islam. Kejelasan nasab menentukan hubungan keluarga, hak waris, wali nikah, hingga tanggung jawab nafkah. Nah, Islam menjaga agar status anak tidak disamakan antara anak yang sah dan yang lahir dari hubungan di luar pernikahan, karena berhubungan dengan keadilan dan keamanan tatanan keluarga. Nah, perlindungan terhadap nasab ini menjadi salah satu tujuan utama syariat, yaitu maqasidus syariah. Nah, dalam sistem hukum keluarga Islam, anak juga memperoleh posisi penting melalui pengaturan legal terkait waris, nafkah, dan pengasuhan. Nah, syariat menentukan bagian waris anak secara jelas agar keberlangsungan hidup mereka terjamin setelah wafatnya orang tua.
Dalam aspek pengasuhan, ya, ibu memiliki prioritas dalam mengasuh anak kecil karena pertimbangan biologis dan psikologisnya. Namun, ayah juga tetap berkewajiban memberi nafkah dan perlindungan. Nah, penekanan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, akan tetapi juga memastikan perlindungan hukum yang komprehensif untuk anaknya. Kemudian dalam konteks masyarakat adat, ya, anak dipandang bukan hanya sebagai keturunan biologis, akan tetapi juga sebagai bagian integral dari keberlanjutan garis keturunan, kehormatan keluarga, serta kesinambungan sosial dan budaya. Nah, pandangan adat mengenai anak sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut suatu masyarakat. Apakah sistemnya menggunakan patrilineal atau matrilineal ataukah bilateral. Nah, keragaman sistem kekerabatan ini melahirkan penafsiran dan peran yang berbeda terhadap kedudukan anak dalam sosial adat. Nah, misalnya dalam masyarakat patrilineal yang menggunakan sistem patrilineal seperti Batak dan sebagian masyarakat Bali, anak laki-laki dianggap penerus utama garis keturunan. Nah, anak laki-laki memegang peran sentral dalam pewarisan nama keluarga, harta pusaka, dan tanggung jawab sosial. Sementara anak perempuan dipandang sebagai anggota keluarga yang tanda kutip kelak akan keluar setelah menikah sehingga kedudukannya berbeda dalam pewarisan adat. Kemudian dalam masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti Minangkabau, ya, anak perempuan justru memegang posisi strategis karena ia menjadi penerus suku dan pemilik harta pusaka tinggi. Nah, anak laki-laki tetap dihargai, akan tetapi memiliki kedudukan berbeda, terutama sebagai mamak, ya, dalam kurung paman dari garis ibu yang bertanggung jawab atas keponakannya. Kemudian terkait masyarakat yang menganut sistem bilateral seperti Jawa dan Sunda, yang dimana mengakui kedua orang tua sebagai sumber garis keturunan secara seimbang. Nah, dalam perspektif ini, anak, baik laki-laki maupun anak perempuan, ini memiliki kedudukan relatif setara dalam keluarga. Anak dipandang sebagai penerus nilai budaya dan penerima warisan. Sistem bilateral ini menempatkan anak sebagai subjek keluarga yang berperan dalam menjaga keharmonisan, meneruskan tradisi, serta melanjutkan struktur sosial keluarga besar. Nah, secara keseluruhan, uh, perspektif adat menempatkan anak sebagai pilar penerus eksistensi masyarakat adat. Kedudukannya ditentukan oleh struktur sosial setempat, namun pada prinsipnya adat memandang anak sebagai amanah sekaligus aset sosial yang menjamin keberlanjutan identitas kelompok. Kemudian lanjut pada poin yang kedua, ya, rumusan masalah yang kedua kami pada makalah ini, yaitu terkait persamaan dan perbedaan pandangan Islam dan adat tentang kedudukan anak. Nah, poin yang pertama yaitu persamaan pandangan Islam dan adat. Dalam perspektif Islam maupun adat, kedudukan anak dipandang sangat penting dan strategis bagi keberlangsungan keluarga serta kehidupan sosial, yang dimana keduanya, ya, baik itu dari segi hukum Islam dan adat, ini sepakat, ya, bahwa anak itu merupakan amanah yang harus dipelihara, dibesarkan, dan dilindungi dengan penuh tanggung jawab. Dalam Islam, hal ini ditegaskan melalui berbagai ayat Al-Quran tentang pemeliharaan keturunan atau hifzun nasl, kewajiban orang tua memberi nafkah dan pendidikan, serta larangan keras melakukan tindakan yang dapat membahayakan anak. Nah, prinsip ini sejalan dengan pandangan adat yang memandang anak itu sebagai titipan leluhur yang harus dijaga demi kelangsungan suku atau keluarga besar. Nah, persamaan berikutnya diantaranya adalah adanya penekanan pada pentingnya pendidikan anak.
yang dimana dalam Islam pendidikan anak uh, dipandang sebagai kewajiban orang tua yang akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi, warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami, ya, seorang ayah itu adalah pemimpin anggota keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Nah juga terkait adat, ya adat juga menempatkan pendidikan anak sebagai prioritas yang dilakukan tidak hanya oleh orang tua, akan tetapi juga oleh keluarga besar dan masyarakat adat. Nah proses pendidikan adat yang berlangsung melalui tradisi lisan, petuah maupun ritual budaya berfungsi sama dengan pendidikan akhlak dalam Islam, yaitu membentuk karakter moral dan kepribadian anak agar selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Nah, dari keseluruhan persamaan ini dapat disimpulkan bahwa Islam dan adat sebenarnya berangkat dari landasan nilai yang selaras dalam memandang kedudukan anak, yaitu sebagai makhluk yang harus dijaga haknya, dilindungi keselamatannya, dipenuhi kebutuhannya, serta dididik untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan agama. Kemudian terkait dengan perbedaan pandangan Islam dan adat, perbedaan mendasar antara pandangan Islam dan adat dalam menentukan kedudukan anak, terutama berkaitan dengan dasar legitimasi, sistem kekerabatan, pewarisan, serta status anak hasil perkawinan tertentu. Nah, dalam Islam, kedudukan anak ditentukan berdasarkan nasab yang sah melalui pernikahan yang sesuai dengan syariat. Nah, anak memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibu sebagaimana ditegaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 5, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallahi fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum ila akhir ayat. Kemudian sementara dalam adat, penentuan kedudukan anak lebih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berkembang di masing-masing daerah, baik itu daerah yang menganut sistem matrilineal maupun bilateral. Kemudian dalam hal pewarisan, misalnya juga Islam itu menetapkan aturan baku dalam Al-Quran, sebagaimana di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11-12 mengenai bagian anak laki-laki dan perempuan serta kedudukan anak sebagai ahli waris utama. Kemudian dalam beberapa sistem adat, ya terkait adat, pembagian warisan tidak selalu mengikuti formula sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat. Misalnya pada masyarakat adat Batak, ya, yang menggunakan sistem patrilineal, yang dimana hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan tanah ulayat, sedangkan perempuan tidak memperoleh bagian waris secara penuh karena dianggap bergabung dengan marga suami setelah menikah nanti. Kemudian perbedaan lain juga terlihat pada status anak nikah, ya, mana menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili, zina itu dapat menerima warisan dari ayahnya. Itu merupakan pendapat ijma ulama. Sedangkan kalau dalam beberapa adat tertentu seperti adat Bali, ya, anak luar nikah itu dapat diakui oleh ayahnya melalui proses adat tertentu dan dapat menerima kedudukan dalam keluarga ayah. Kemudian terakhir, ya, pada rumusan masalah di pembahasan kami ini, yaitu terkait integrasi nilai Islam dan kearifan lokal dalam pemahaman kedudukan anak di Indonesia. Nah, integrasi antara nilai Islam dan kearifan lokal dalam memaknai kedudukan anak di Indonesia merupakan proses alami yang terbentuk dari perjumpaan panjang antara ajaran Islam dan kearifan lokal. Hal ini terlihat pada banyak komunitas adat yang menerima ajaran Islam tanpa meninggalkan struktur adatnya, sehingga mekanisme sosial seperti pewarisan, pengasuhan, atau kedudukan anak di rumah tangga
juga mengikuti pola yang merupakan hasil sintesis antara syariat dan adat. Nah, salah satu bentuk integrasi yang paling nyata adalah konsep eh, adat yang dianut oleh masyarakat Minangkabau yang mengatakan bahwa adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Nah, juga prinsip yang menunjukkan bahwa bahwa prinsip ini ya, menunjukkan bahwa adat dan Islam tidak dipandang bertentangan, melainkan saling menguatkan dalam menentukan kedudukan anak dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian di beberapa daerah juga ya seperti contohnya yang menganut sistem kekerabatan patrilineal seperti Aceh, ya integrasi antara Islam dan adat di Aceh juga tampak jelas, yang dimana Aceh itu dikenal dengan ungkapan hukum dan adat itu seperti zat dan sifat, yang dimana menegaskan bahwa adat Aceh itu tidak lepas dari ajaran Islam. Nah, kedudukan anak dalam masyarakat Aceh itu sangat dilindungi melalui lembaga-lembaga adat seperti Kaucik, Imam Mukim, dan Tuhapeut yang berperan menjaga hak-hak anak baik dalam konteks keluarga maupun komunitas. Kemudian sehingga integrasi nilai Islam dan kearifan lokal tidak hanya menghasilkan kerangka normatif yang harmonis, tetapi juga menciptakan praktik sosial yang adaptif dan kontekstual. Kedudukan anak dalam masyarakat Indonesia dipahami tidak semata sebagai urusan agama atau adat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai yang lebih luas yang mengutamakan kemaslahatan, kasih sayang, dan keberlanjutan generasi. Melalui integrasi ini, masyarakat Indonesia berhasil menjaga identitas adatnya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental Islam dalam perlindungan dan penghormatan terhadap anak. Mungkin itu pemaparan uh, dari apa yang kami presentasikan dalam makalah kami ini terkait kedudukan anak dalam perspektif Islam dan adat. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa kedudukan anak dalam perspektif Islam dan adat pada dasarnya memiliki titik temu yang kuat. Ya, Islam memandang anak sebagai amanah Allah yang wajib dijaga hak hidupnya, pendidikannya, dan nasabnya sesuai prinsip hifzun nafs dan hifzun nasl. Sementara itu, adat menempatkan anak sebagai penerus garis keturunan, penjaga kehormatan keluarga, dan pewaris nilai budaya. Nah, secara keseluruhan, Islam dan adat saling melengkapi dalam membentuk konsep kedudukan anak yang menghargai martabat, menjamin perlindungan, serta mendukung keberlanjutan keluarga dan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, yang kami presentasikan dalam memenuhi tugas mata kuliah antropologi hukum Islam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus kepada diri kami sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.